Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wasyakirin wassabirin warraki'in wassajidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas dipuji, yang harus kita syukuri atas anugerah nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, yang akan membawa kita kepada keberkahan, yang akan membawa kita kepada keselamatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sesuai dengan ayat yang terakhir diturunkan, Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam berbagai aspek kehidupan Islam sudah memiliki instrumen-instrumen, dan instrumen itu tidak akan pernah terkalahkan oleh zaman. Misalnya dalam bidang ekonomi, instrumennya ada zakat, infak, sedekah. Ada juga namanya wakaf. Bahkan sekarang ada pengembangan wakaf. Tadi di DKM disebutkan ada wakaf membangun salah satu fasilitas di masjid. Maka ada pengembangan baru dalam hal zakat, yaitu zakat uang. Jadi kita juga bisa zakat uang. Misalnya kita punya uang berapapun, misalnya 1 miliar kita punya uang, kita wakafkan ke satu masjid hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi uang yang 1 miliar itu akan kembali lagi kepada pemiliknya setelah selesai 2 tahun, dan masjid hanya mendapatkan keuntungan karena bisa memutarkan uang itu. Atau zakat wakaf uangnya itu selamanya. Jadi pihak lembaga yang mendapatkan wakaf itu akan utuh uang aslinya, uang pokoknya akan utuh, sementara yang didapatkan untuk masalah-masalah sosial adalah hasil daripada penggunaan uang itu untuk berbagai bisnis dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat menarik ke depan. Jadi lembaga-lembaga keislaman itu harus memiliki visi, yakni menghasilkan. Jadi dengan wakaf itu bisa menghasilkan dan bisa juga menghidupkan, bisa menghidupkan keberlanjutan sebuah lembaga, sebuah institusi keagamaan, institusi sosial. Dalam bidang politik juga Islam sebetulnya sudah memiliki sudah memiliki solusi-solusi kalau seandainya umat Islam mengikuti resep-resep berpolitik ala Islami, maka umat Islam akan selamat, umat Islam akan bahagia, umat Islam akan mendapatkan keadilan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu pula dengan
berkaitan dengan wabah, masih kita bicara wabah. Apakah Islam punya solusi? Islam minimal memiliki 5 solusi. Yang pertama, solusi Islam dalam hal wabah ini adalah al-aqidah al-qawiyah. Akidahnya harus kuat. Jadi resep obat penawar yang paling bagus itu adalah akidah. Kalau akidahnya gagal, apapun yang diusahakan oleh kita akan gagal semua. Akidahnya harus kuat. Apa akidahnya? Akidah di dalam Islam itu adalah apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa. Boleh kita berusaha dengan berbagai cara, tetapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidak ada satupun penyakit, termasuk wabah, termasuk apapun, yang tidak Allah turunkan obatnya. Itu harus menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam. Jangan sampai gara-gara ada suatu musibah, gara-gara ada suatu masalah yang dirasa oleh kita itu besar, yang dirasa oleh kita itu sangat menakutkan, kita hilang akidah. Itu yang pertama, resep yang pertama di dalam Islam. Yang kedua, di dalam Islam itu ada namanya preventif, menjaga kondisi kita. Di antaranya adalah dalam hal pola makan. Maka Islam mengajarkan, makanlah kalian rezeki halalan thayyibah. Kulu halalan thayyibah, makanlah dari yang halal dan yang thayyibah. Kalau kedokteran sekuler mungkin cukup thayyibah, mungkin cukup bergizi, mungkin cukup, kalau teori sekarang kan gizi seimbang. Kalau teori dulu kan 4 sehat 5 sempurna, cukup itu. Tetapi bagi umat Islam tidak cukup dengan bergizi, tidak cukup dengan gizi seimbang, tetapi juga harus halal. Karena kalau bergizi tidak halal akan merusak sendi-sendi di dalam kehidupan kita, akan membuat kita malas beribadah, akan membuat hati kita tidak tenang, dan lain sebagainya. Jadi halalan thayyibah, tidak cukup hanya gizi seimbang, tapi juga harus halal. Tidak cukup hanya halal, tetapi tetap kita itu harus memenuhi yang disebut dengan thayyibah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan hukum alam, kalau seandainya baik, maka yang dihasilkan akan baik. Kita akan nanam cabai, hasilnya pasti pohon cabai. Begitu, itu sudah hukum sunatullah. Kalau kita bergizinya baik, maka akan baik. Itu hukum Allah yang sudah diturunkan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga adalah kita diarahkan untuk jaga jarak. Banyak di antara kita kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak menghiraukan pakai masker, ya, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak, maunya dempet-dempetan. Padahal itu adalah sesungguhnya sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga sangat jelas bahwa barang siapa yang bersabar dengan adanya musibah itu, yang bersabar maka akan menjadi rahmat, gitu ya, bagi rahmat, bahkan pahalanya seperti pahala syahid. Kita bersabar menggunakan masker, emang nggak enak, enakan nggak pakai masker. Kita bersabar jaga jarak, itu memang nggak enak, enakan dempet-dempetan, nggak banyak aturan. Tetapi kalau seandainya kita lakukan dengan penuh keimanan, kalau seandainya kita lakukan dengan penuh kesabaran dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pahalanya adalah mislu ajri syahid, seperti pahalanya orang yang bersyahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat, kalau seandainya di antara kita ada yang terkena, maka kita diwajibkan untuk berobat.
diwajibkan untuk berusaha, baik berobat konvensional maupun berobat misalnya ala Nabi, gaya Nabi, misalnya minum habbatus sauda, misalnya minum madu, misalnya berbekam, misalnya rokok. Iya, ada juga orang yang tidak meyakini ruqyah. Apa hubungannya ruqyah dengan misalnya penyakit wabah ini? Loh, ada orang kedokteran yang bilang bahwa 90% penyakit itu disembuhkannya karena masalah hati. 90% penyakit itu disebabkan oleh masalah hati. Dan ruqyah adalah cara yang diajarkan Rasulullah SAW agar menenangkan hati, agar hatinya tidak diganggu, agar hatinya tidak was-was. Jadi secara logika masuk akal ya. Apalagi itu adalah yang dibaca sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, solusi yang diberikan oleh Islam itu adalah bertawakal. Kalau kita baca berbagai kisah, baca teori-teori kesehatan, ternyata orang yang bertawakal lebih itu justru mereka lebih baik dibanding dengan orang yang kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita segera dibebaskan dari wabah ini, dan semoga apapun yang dilakukan rujukannya adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidratil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allah